Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bonsai Indonesia. Nah, sobat bonsai, sekarang ini kita akan mentren batang kimeng dan batang jeruk kimkit. Jeruk kimkit ini ya kepunyaan pemula, artinya pemain bonsai baru, yaitu Bung Galuh. Nah, Bung Ulu. Nah, artinya ini kita akan bahas langsung samakan langsung sama bahan tiket yang itu yang baru awal pendongkelan, sekarang kitaran 4 bulanan dari awal nanam sampai tumbuh tunas seperti itu. Jadi ini sahabat bonsai, ini kita bahas batang kimeng ini nantinya akan ada pemotongan di percabangan. Pemotongan percabangan ini yang cabang yang menutup pandangan di depan nanti akan kita buang, dan di sini akan kita bahas perapian batang yang cabang yang perlu dipakai itu akan kita ambil, dan yang tidak terpakai mungkin di sini dari sisi ini cabangnya ini akan saya kasih tahu pada saat bonsai yang di luar sana ataupun yang pemula, siapa tahu bertemu dengan batang yang kimeng jenis seperti ini. Artinya batang ini harus benar-benar kita proses rantingan pengambil percabangannya itu harus benar. Bonsai sebelum lebih lanjut bonsai, batang kimeng dan batang kikit ini kan artinya ini baru awal pembentukan gerak dasarnya. Nanti kita ajarkanlah Bung Ulu ini untuk pengamatan. Artinya pengamatan jeruk kikit ini harus memakai kawat nomor 2. Perapian artinya untuk pengelosan sesuai dengan gerak dasar batang gigit ini. Jadi ini 2 batang yang akan kita bahas. Oke sobat bonsai, sebelum menonton video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya sobat bonsai. Dan jangan lupa lagi tekan tombol notifikasi semua agar dapat menonton video-video kita yang terbaru di Bonsai Indonesia. Oke Bung Ulu? Siap. Sip. Mari. Jadi ini di pruning dulu bang. Ini di pruning. Artinya harus ada pemotongan atau pembuangan pada durinya. Daunnya ini daun habis. Artinya di sini disisain paling di ujungnya ini daun yang masih ada. Di tengahnya sampai sini itu harus kita buang. Artinya pruningnya itu harus rapi karena gigit ini durinya ini. Itu kalau masalah bonsai jeruk gigit. Nah, kalau kimeng ini ya ini kita serahkan sama Bung Ulu, nanti kita bilangin lah cabang mana yang harus kita ambil dan pengototannya kayak gimana. Untuk dasar kimeng ini ada pemotongan percabangan. Artinya ini percabangannya udah membengkak ke sini. Setiap bonsai itu harus kita imbangi. Artinya penyesuaian kepantasan di bahan ataupun bonsai kimeng ini. Oke, kita lanjutkan Bung Ulu. Sip. Baik bonsai, kenapa ini saya buang? Artinya ini ada pembekakan pada ujung percabangan karena ada akar yang tumbuh di bawah percabangan ini. Ini akar tumbuh ini tidak cocok dengan gerak dasar percabangan yang sudah ada. Harus kita buang cepat. Artinya boleh dia tumbuh, kita pakai apabila akar pada percabangannya itu tumbuh di sini. Artinya dari besar ke kecil sudah dapat. Terus gerak dasarnya pun tertutup oleh percabangan yang kita buang ini. Itu harus kita buang ini. Sudah selesai. Dan bahan seperti ini bisa kita tanam lagi.
artinya bisa tumbuh. Untuk bahan kimeng ini mudah kalau bisa bonsai. Oke, ini udah kita buang, ini kita simpan untuk ditanam lagi. Ini bagus begini ya, bagus ini ya, simpan satu. Terus percabangan yang menutupi lagi ini kita buang lagi, dan akar yang tumbuh ini, akar yang tumbuh seperti ini harus kita buang cepat, takut ada pembengkakan di areanya ini. Buang habis. Ini artinya bonsai. Kenapa kita buang? Nah, aku jelas seperti tadi, batangnya ini harus benar-benar menjuntai karena dia semi kasket. Akar yang menutup pandangan itu harus kita buang. Jadi batang ini bisa kita pakai pot panjang ataupun pot yang benar-benar press, kedalamannya itu sekitar 25 cm juga bisa. Artinya kita press panjangnya menurut dari luas pancingnya ini, yang akarnya ini termasuk untuk ke dalam pot yang akan kita perlukan. Tapi untuk kita main panjang juga boleh. Nah, itu bonsai. Nah, ini kita rapikan lagi bonsai. Ini seperti ini. Nah, ini akarnya ini harus kita buang. Ini kita contohin lagi. Ini kan ada akar nih. Itu harus kita buang cepat. Oke, nah ini kita buang. Bukan artinya pengurangan pada akar yang udah tumbuh, yang udah ada dasarnya ke bawah. Bukan. Artinya bonsai kita buang itu sesuai dengan batang yang diperlukan, akar yang diperlukan untuk batang ini, itu bonsai. Jadi yang akar yang menutupi, artinya percabangan yang misalnya akarnya tumbuh di sini, itu harus cepat dibuang. Kecuali dia tumbuh di percabangan dahan yang agak lumayan besar, artinya yang berupa seperti leher batang, itu boleh tumbuh di sekitar sini. Itu asalkan tidak menutupi percabangan yang lain. Nah, ini bonsai. Ini lagi, ini kan percabangan yang menutupi, artinya percabangan ini harus kita buang. Kalau kita pakai pun itu harus benar-benar kita kawat, kita tarik ke bawah seperti ini. Tapi ini tetap menutup pandangan karena sudut pandang wajahnya itu dari sini. Jadi harus kita buang.
seperti ini sobat bonsai. Nah, artinya leher pada puncaknya ini itu sudah kelihatan. Artinya setengah badannya ini itu kelihatan, tidak menutupi. Boleh kita buat drum, buat semi rimbun atau rimbun, itu sesuai dengan batang yang akan diperlukan seperti itu. Artinya percabangan yang diperlukan seperti batang yang kokoh. Yang pernah kita konten sebelumnya, batang yang tegap, artinya percabangannya boleh rimbun. Nah, kalau batang seperti ini, kita harus memanfaatkan artinya percabangan yang benar-benar bagus untuk ditonjolkan. Itu yang saya. Ini kan liukannya udah dapat nih. Nah, sini akan kita buang nih. Ini akar yang belum menutupi. Artinya nanti takut itu tadi kembakan pada percabangan yang ujung. Itu harus kita buang cepat. Nah, oke, selesai. Baik, kita buang cepat seperti ini. Oke. Sudah kelihatan gerak semua pada percabangannya. Nantinya baru kita proses pengawatan. Ini bonsai lumayan, artinya batang ini sebelumnya memang sudah di tren sama sahabat bonsai juga. Jadi sekarang ini kita merapikan percabangannya atau pemotongan dan merapikan percabangan yang perlu diambil artinya. Jadi batang ini tidak kalau bahasa kita itu tidak ruwet, artinya percabangannya ini tidak menutupi segala percabangan di belakang. Artinya kelihatan semua arah percabangannya. Gimana sahabat ulu? Oke. Sakit ada dulunya. Ya, ini artinya Harus hati-hati ya. kenapa kita hari ini tahap penterenan dan teman kita ini ulu ini artinya dia belajar di pemula itu langsung kita beri dia untuk mengawat bahan yang punyaan dia sendiri, bahan gigit. Jadi prosesnya itu nanti bisa sahabat bonsai lihat pengawatannya seperti apa dan hasilnya nanti kita akan ajarin lah. Itu semol itu ya bang? Ya ini kelas small ini, mungkin ini tingginya sekitar 32 lah. Ya 32 ya? Kalau jadi kan. Ya sekitar 32. Nah ini kalau ini sih kelas medium. Nanti untuk puncaknya ini akan kita potong nih. Puncaknya ini kan jaraknya ini, artinya kalau kita buat seperti ini terlalu ketinggian. Jadi ini akan kita potong, potongnya di sini. Langsung kita potong aja saja. Oke. Nah, ini selesai. Di sini udah puncak. Artinya batang kimong ini semi mahkotanya ini akan kita pakai di sini. Yang ada lehernya ini. Sini. Artinya dia udah ada leher pada percabangannya. Baik sobat bonsai, langsung kita tap penterenan. Sebelum pengulu selesai, kita tren dulu. Nanti baru kita lihat penguatan bangun. Dan itu, ini percabangannya nanti kita pilih. Percabangan gigit. Nah, yang di bawah itu nanti kita buang. Ini. Itu kenapa dibuang itu bang? Karena dia kelihatan itu bombolannya di sini. Karena yang Intinya jangan menutup pandangan ya bang? Ya, ini. Kita kan membentuk sebuah karakter pohon. Artinya harus kita buang di badan bawahnya ini. Nah ini kita buang. Oke.
Terus Ini enggak bang? ya ini jangan. Oh, satu aja ya bang? Ya, paling ini nanti kingkit ini artinya untuk bahan kingkit itu susah-susah gampang tumbuh yang kita perlukan. Itu untuk bahan kingkit. Sesuai seharapan ya kan? Ya, kalau memang dia tumbuh di sini, pada nanti dia tumbuh sini, maka percabangannya ini akan kita buang. Artinya jaraknya ini untuk menutupi. Kita pakai dulu ini kita buat leher di sini. Artinya percabangan itu pas, walaupun sini kosong, tapi nanti kita bisa menutupi dari percabangan yang tunas yang baru ini. Ini akan kita los ini. Jadi mengimbangi dia. Kalau jenis kingkit nih bisa disisipkan kan pak? Untuk jenis kingkit, Misalkan di sini. untuk disambung bisa kingkit. Kalau di sisi seperti ini, itu makan waktu yang lama. Kingkit itu prosesnya lama sekali. Tapi kalau biasa orang kan itu sambung, artinya kita potong jenis steak. Tempel susu. Steak itu potong, sambung, itu bisa untuk jenis jeruk kingkit. Kalau misalnya percabangannya ini kita tempel di sini, sisip, itu sangat lama sekali. Mungkin lama, artinya untuk jeruk kingkit ini getahnya tidak sebanyak ficus, jenis beringin, yang mudah sekali untuk digabungkan nempel itu cepat. Kalau kingkit boleh banyak, pernah terjadi antara percabangan itu ditempel di badan batangnya, tapi lama sekali, mungkin bisa belasan tahun baru dia menempel di batangnya ini. Itu pun harus kita luka di bandar itu baru kita tempel. Itu untuk kingkit. Nah, ini Bungulu langsung dikawat dengan kawatan nomor 2. Ini dipotong lagi ya bang? Ya, itu dipilih. Ya, itu dipilih. Artinya kita pakai 2 percabangan. Kita pakai 2 percabangan. Nah, artinya percabangan yang lumayan besar. Kita ambil. Ini bang yang atasnya bang? Ya, ini. Ada 2. Kita buang. Ambil yang besar ya bang? Ya, yang besar. Nih. Itu kita pakai. Kayak juga. Ya, pakai. Nah, ini bisa kita pakai langsung, bisa tidak. Tapi kalau udah percabangan seperti ini, itu boleh kita pakai langsung. Artinya percabangannya ini udah mantap. Tinggal kita tahap pengelosan dahan. Kingkit kalau pakai 3 percabangan juga cepat untuk dahan yang ukuran seperti ini. Apalagi batangnya ukurannya ini tidak begitu besar. Artinya cepat sekali untuk mengimbangi batangnya ini. Ini juga bisa membantu pembesaran ya bang? Ya, Ini. bisa juga. Oke, langsung dikawat dengan berdua. Ini kasih contoh, jadi teman pemula ini tahu bagaimana cara mentrain batang bonsai yang akan Ambil belajar. dikawat. Ya. Oke. Ini Bu. Bonsai aku kasih tahu cara pengawatan yang benar, artinya pengawatan yang artinya percabangannya ini kalau kita pengawatannya itu sembrono, artinya pengawatannya tidak teratur, tidak searah, dan untuk tunas, nanti akan rusak percabangannya ini, ataupun tidak kuat untuk menahan liukan ataupun kita mentrainnya, dia akan lepas di sini, di percabangannya ini. Itu sangat hati-hati sekali kita. Jangan kita mudah untuk penguatannya itu, artinya dia harus kuat di masing-masing, mengikat dia. Ini kita kasih contoh. Nanti Bung Ulu terusin ya. Bisa bonsai.
seperti ini. Hmm. Ini. Jadi ngelingkar 2 kali ya, Bang? Ya, artinya dia harus Kuat. kuat ya, kuat. Jadi harapan kita percabangannya ini kan untuk dasar liukannya itu kokoh, tidak lepas dari badan batang. Kingkit kalau kita tidak benar penguatannya itu nanti akan lepas di sini, di mata tunasnya ini. Itu banyak terjadi. Jadi harusnya sambungan seperti ini, artinya sama-sama mengikat. Ini Ini nantinya jadi gaya apa nih, Bang? nanti kita buat gaya formal. Ini gaya formal. Tidak perlu panjang, artinya sampai sini. Top. Nah, ini juga kita selesaikan. Kita ambil cabang utamanya dulu. Nanti yang penyusulan di cabang kedua nanti kita lekatkan ikatan di percabangan yang lain. Seperti ini. Harus rapat ya, Bang? Ya. Dan jangan terkena mata tunas. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai lagi. Terus ini kan cabangnya ini agak lumayan besar. Jadi kita pakai 2 kawat yang mencengkeram di percabangannya. Terus untuk kawatan yang lain itu sini nanti kita pakai untuk bertemunya kawatan kita nanti pengikatnya ini di sini. Kalau yang ini kita kawatkan di sini. Jadi sini 2, sini 1 percabangan yang menunggu artinya. Itu. Ini kita contohin. Ini untuk teman bonsai pemula, untuk pengawatan itu harus benar-benar, artinya percabangan yang akan kita ambil itu harus kuat untuk mengikatnya di sini. Artinya, jadi mata tunasnya tidak lepas ataupun batangnya tidak patah. Jangan sampai goyang kayak gini. Ini kan ini udah nih kayak gini. Artinya di sini udah mengikat ya di leher cabangnya ini. Nah, ini searah ya, Bang? Bukan, nggak boleh ngilang ya? Ya, dia harus searah. Itulah kebanyakan bonsai ini biasanya kalau untuk pengawatan yang seperti ini itu kita pakai 3 kawatan. Artinya kawat yang ukuran 4, 3 dan nomor 2. Di sini akan kita bentuk seperti itu. Tapi kusarankan, aku kasih tahu lah para sahabat bonsai yang pemula, artinya ataupun teman-teman bonsai yang lama yang belum tahu lah, ada yang memang udah lama udah ngerti lah tentang pengawatan. Artinya kita pakai kawatan yang ukurannya gede dulu, ukurannya besar, terus disambung dengan kawatan yang nomor 3, terus terakhirnya itu disambung dengan kawat nomor 2. Artinya nanti kalau untuk kita tahap pembuka pada kawatan yang udah kita tren itu mudah. Artinya kawat kecil ini cepat nyalep. Percabangan kecil itu paling cepat sekali tenggelamnya itu. Jadi untuk buka pengawatannya itu mudah. Intinya kata Bang tadi kan 4 dulu ya, Ya. 3, 2, 1 Dari yang dulu ya, besar Bang. dulu. Ya. Dari yang besar dulu ya, Bang. Iya. Jadi sahabat bonsai mudah untuk membuka kawatan. Seperti ini. Ini kawat penguatan seperti ini.
Jadi pas buka kawatnya bisa main potong atau langsung buka? Kalau untuk percabangan kecil ataupun kawat kecil boleh kita buka langsung. Tapi untuk kawatan yang gede seperti ini, nah, percabangannya itu kan agak lumayan besar tuh. Takut rusak pada percabangan, boleh kita potong dengan kawat guntingan bonsai ataupun ada guntingan Geger. ya, memang khusus untuk kawatan, ya itu. Takut percabangannya ini rusak. Ini nih. Artinya untuk percabangan mudanya itu agak kita renggangkan sedikit. Nah, ini bonsai. Itu. Gimana sahabat ulu? Nambah ilmu nih, Ya. lumayan. Sambungin coba dulu. Hmm. Ya, agak rapi sih. Itu. Dan tekan lunas. Jadi kalau salah alat maklum ya bang. Ya. Nah, ini bonsai, ini udah kita serahkan pada Bung Ulu. Kita selesaikan yang ini. Oke? Ini tahap perapian. Ini kan udah kita potong ya. Kenapa kita potong tadi udah aku bilang, udah saya bilang, artinya ada pembengkakan pada lehernya di sini tadi. Kita potong cepat. Lihat. Nah, artinya batangnya ini benar-benar menjuntai ke bonsai. Lihat setengah menggantungnya. Nanti kita proses pengawatannya, nanti kita bentangkan lagi ini. Ini kita rapikan ke bonsai. Nah, untuk bahan fikus itu boleh kita pemotongan seperti ini, ramping seperti ini. Artinya kambiumnya tuh cepat. Jangan takut untuk memotong bahan fikus. Beda dengan batang yang memang dasarnya keras, yang kambiumnya dikit seperti kikit. Nah, ini balik lagi nih. Nah, ini kan seperti ini. Sebenarnya ini kita rubah. Artinya penguatannya ini Salah ya bang? ya salah. Artinya kita rubah dari penguatan awalnya. Salah guys. Harap maklum. Artinya tidak perlu lagi kita memakai kawatan yang sampai ke bawah seperti ini. Kita langsung areakan ke sini boleh seperti ini. Bingung juga. Jadi nggak salah-salah ya bang? Ya, nggak salah. Ada tekniknya juga. Bonsai itu memang untuk penguatan juga harus rapi. Ini ketemu ini ya bang. Jadi Nah, harus sama pembentukannya, trainernya juga. iya, pembentukannya itu mudah. Tuh, nah seperti ini. Ini boleh langsung ke sini. Ini jaraknya itu kan deket. Oh, di double ya bang? Ya di double seperti ini. Tidak masalah ya. Tapi percabangannya udah besar seperti ini, artinya sudah berwarna. Kalau dia masih muda seperti ini, Ketiga. itu pakai satu aja. Itu pun memang harus benar penguatannya itu mencengkeram pada lehernya nih. Jadi kita tahap peliukannya nanti tidak lepas di tunas. Iya. Nah, seperti ini. Ya, Duh, kok pendek bang? ya karena tidak perlu panjang. Artinya ini kan udah bisa untuk kita liuk Oh, ambil yang. sesuai dengan besar cabang yang kita Oh. perlukan. Nah. Ini kita paketin. Yang penting
nggak menutup mata tunas. Ya. Ini mata tunasnya di duri-duri ya bang. Ya. Nah, ini Pas seperti perlu. ini. Jadi untuk pencabangan yang satu ini boleh tidak kita ambil, boleh kita ambil. Alasannya percabangannya itu mudah ataupun batangnya itu mudah untuk percabangannya ini untuk penyelesaian. Jadi untuk menyelesaikan sebuah batang semol itu cepat. Ini percabangannya yang atas ini kita ambil. Jadi kita areakan di sini, nggak masalah. Tapi harus pelan-pelan, hati-hati. Artinya percabangannya ini kita harus benar untuk penguatan yang karena area ini area mata tunas di ujung percabangan. Kalau dia sudah mencekram seperti ini, kita potong seperti sini. Baru kita kawat di areanya. Oke. Ini kan udah kita kawat, udah rapi seperti ini kan. Ini kan udah rapi, udah rapi. Ini kita mudah kan untuk dilakukan. Artinya harus benar-benar mencengkram di lehernya ini. Terus kita rapikan lagi. Harus rapat ya. Nah, tidak bisa. Ini pengotorannya benar seperti ini. Dia harus rapat, harus rapi. Gitu. Artinya kalau kita penguatannya rapi seperti ini, mudah untuk diliukan. Artinya percabangannya ini untuk diliukan seperti ini, tidak bergoyang seperti ini. Nah, mudah. Artinya tidak lepas lagi di mata tunasnya ini. Tuh. Nah, ini langsung diareakan di sini cabangannya. Seperti ini. Tapi harus benar-benar mencengkram di mata tunas. Cabangan yang udah tua artinya. Ini. Nah, ini kita areakan ke sini. Ini. Terus. Oke. Nih satu lagi ya. Ya. Tuh. Tetap didobel ya bang. Ya, harus didobel sama seperti ini. Untuk pengambilan leher pada batang yang akan kita buat puncak. Nantinya dikawat di sini dulu, baru puncak. Lanjut. Oke, sip. Gimana, sahabat ulu? Udah ngerti? Ya, ini penguatannya cabangnya kemana-mana. Penguatan ini kemana, ini kemana. Harus sering-sering ngawat biar semakin lentur tangan. Ya, benar. Gitu ya bang. Ini kita pakai kawat yang ukuran jumbo nomor 4 untuk pengawatan percabangan yang paling bawah dulu. Ini perdana, masih perdana. Pertama kali mengawat bahan bonsai. Apa itu? Perdana ya? Perdana, pertama kali.
Langsung bonsai kingkit ya bang kalau ini ya? Ya, Mantul. perdanya langsung batang kingkit. Kalau biasanya pemula yang lain gimana bang? Kalau yang paling mudah bang? Ya untuk bahan paling mudah sih jadi tikus. Waru juga ya bang? Ya waru tikus. Itu kenapa bang? Karena lentur mungkin ya bang? Ya Bagaimana? lentur. Seperti ini. Tapi kalau kingkit itu termasuk lentur nggak bang? Kingkit untuk percabangannya lentur, tapi kalau dia udah gedean, udah terlalu besar itu susah juga untuk pengawatannya. Dia garing untuk percabangannya itu. Gitu ya bang. Dia harus warnanya itu coklatnya itu agak mudahan. Jadi besarnya itu minimal seperti sebatang rokok ataupun seperti ini. Itu boleh untuk penguatan. Itu pun juga termasuk sudah begitu besar artinya kita untuk meliuk percabangan kingkit. Ini di double lagi ya bang? Ya, ke sini. Ini juga. Ya, diarahkan ke sini. Berarti ngambil posisi ini? Nah, iya di sini, langsung di sini, area di sini. Oke. Mantap. Gimana sahabat ulu? Nah, nggak bingung juga nih. Gimana bang Donald? Nah masuk ke sini nih gimana? Nah, begini. Nah, ini kita buka dulu ya. Aku lupa lagi pak. Terus Boleh tolong ini kita kasih kasih. Takutnya ngilang bang. geli. Ini bukan kerok. Itu kita pakai itu jalan dari sini. Itu dari sini. Oh, langsung dari tengah. Ini kita ambil di sini. Tarik nafas. Tapi sini harus ada pengikatnya dulu. Artinya cabangannya itu nanti akan goyang di sini. Oke. Langsung. Rambutnya. Terus kita- Iya, langsung. Wih, mantap. Ini macam mana pak? Bengkak. Oh, Tapi ditanam. tanam bro, Hmm? tanam bro, Macam nggak ditanam program mana? editorial. Tapi dia bengkak macamnya. Ada akar tumbuh bawah. Review sampai putri kemarin bang. Nah tuh, nah terus nih, Nih nah sini, nih nyambung ke? ke akar sini. Oh. Enggak kelihatan di sini akar besar. Kalau buang nih kalau Tancap ke tanah ada? ini buang. Nah dibuang. Tancap ke tanah ada? Ya, sini. Sini aku udah tahu. Ya, ada yang kayak- ini yang mana? Ya? Ambil yang agak panjang. Gitu. Nih. Sini. Di sini artinya kita percabangan penguatan yang paling bawah ini kan udah padat, untuk percabangan yang lainnya kawatannya udah padat seperti ini. Jadi untuk ngambil
kesimpulannya itu kita pakai di akar yang belum terkena kawatan nanti. Kalau di sini kan numpuk tuh. Kalau kita ambil di percabangan yang lain, nah kita pakai di sini aja. Di sini langsung kita pakai di percabangan yang akan kita kawat. Artinya mengikat di area sini. Mudah untuk kita lipat seperti ini. Seperti ini. Sampai nih spot. Lagi punya rumah. Tak indra gini. Ini kita potong dulu. Enggak kemarin. Panjang kemarin. Ini boleh kita pakai, boleh tidak. Artinya ini belum bisa kita untuk kita kawat. Nah ini juga sebenarnya belum bisa untuk dikawat. Tapi kita pengawatannya itu harus pelan-pelan. Nah, artinya tidak begitu rapat sih di percabangan mudanya. Masih lemah ya. Ya masih lemah. Jadi boleh bisa kita untuk kita kawat. Nah, itu. Dan kita harus kasih jarak seperti ini. Kasih jarak. Ini pun ada Pak. Ini pun. Enggak pun. Kamera. Oke. Ini dia aja. Ini mukanya. Ini mukanya. Ini mukanya ya Bang? Ya, situ. Depan. Nah, lebih bagus dari keseluruhan. Nah, di sini kita bawa wajahnya. Ini lebih bagus akarnya, lebih mulus. Geraknya mungkin di sini lebih mantap nih. Akarnya udah kelihatan. Kalau udah 4 bulan kayak gini, kira-kira perlu ganti media nggak Bang? Kalau untuk ngikit, ini kan medianya bagus, pasir malang sama trubus. Itu paling tidak 1 tahun. Nah, 1 tahun lebih atau 1 tahun. Kalau akarnya ini kan udah penuh di dalam pot, ini baru kita ganti media yang baru. Artinya media lama itu karena udah termakan oleh akar yang ngikitnya udah pada. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih lah. Kita bongkar, terus dirapikan lagi akarnya itu. Nah, kita pilih lagi akarnya yang untuk diambil. Jadi kita bentukkan nanti bisa menggunakan kawat, dan kita pilih percabangan yang halusnya itu kita buang, yang tidak kelihatan rapi. Artinya akarnya itu harus pembentangannya bagus akarnya. Jadi akan juga dikawat Bang? Kalau misal akarnya itu memang kayak gini kan, ada kebanyakan akar yang tumbuh ke atas seperti ini. Menggantung ya. Nah, dia kan misalnya akar di area badannya ini kosong di area depan sini, tapi tumbuh di sini. Seperti ini dia kan, kayak gini. Itu boleh kita turun langsung ke bawah. Harus akar muda, artinya akar yang benar-benar bisa untuk ditarik ke bawah. Tapi kalau akarnya udah keras seperti ini, itu harus ada penguatan. Tekan. Nah, ditekan ke bawah, dibentuk sesuai dengan yang perlu di area ini. Hanya itu. Seperti ini kan kakinya itu udah tampak, artinya ini nantinya kita rapikan lagi di sini. Tapi menunggu percabangan yang lain. Ada kalanya nanti akar yang seperti ini kita buang karena dia tidak mencengkram di bawah di area tanahnya. Itu harus kita buang. Nah, seperti ini kan tumbuh di badan batang. Ini Kayak beringin. ya, ini harus kita buang. Cas, kita buang.
kita buang. Artinya dia harus menunjukkan bahwa batang kingkitnya ini harus rapi, akarnya itu membentang di bawah. Tuh. Sama seperti ini. Ini kan banyak aku buang tuh akar yang melintang, artinya yang akarnya itu ketarik ke bawah seperti ini, memanjang samping, itu harus dibuang semua. Nah, seperti ini. Berarti yang sahabat ulu ini udah selesai ya bang, tinggal Pengarahan. gerak aja ya bang. Dengan gerak dasar batang. Kalau pengawatan itu bahasa Inggrisnya wiring ya bang. Ya, Kalau mentrain tuh ya tren itu lah. sama juga ya bang. Ya. Mentren itu adalah membentuk gerak dasar. Oh train. Gerak-gerak. Tren itu Pengarahan. selesai pengawatan itu mentren, artinya pengarahan pada Oh. percabangan. Itu tren. Dia membentukkan. Ini kalau selesai pemotongan itu harus cepat kita pakai salep kambium. Salep kambium seperti ini. Artinya memang jenis ini memang ada jualnya di toko-toko bonsai ataupun di pengiriman lewat online juga ada. Oke, sip. Kita menuju ke sini, ke jeruk kingkit. Kalau master dilihat-lihat dulu, nggak langsung di ya bang. Ya, kita larinya tuh dasar percabangannya tuh perlunya di mana. Itu kita ambil di sini. Ini kayaknya agak bagian lebar di sini. Tapi itu mana bagus batang percabangan akarnya itu yang dulu sini. Di sini. Oh, nah, ini sudut pandang wajahnya itu kita ambil di sini. Nah, langsung saja kita tren sebelum saya. Dibuat zigzag ya bang. Kayak per. Ya, ini rumah kawan. Ini rumah kawan.
Enaknya kalau semol ini penyesuaian batang itu cepat ya bang? Ya cepet, artinya sesuai dengan besar batang. Ini paling tidak 1 tahun udah lihat rangkanya. Ya kita bentuk rangkanya dulu, nantinya percabangannya itu mudah. Oh harus kemana itu batangnya, gerak dasarnya itu kemana. Ini pembesarannya kira-kira sampai berapa gitu? Sebesar apa gitu? Untuk penyesuaian sih seperti kelingking ini. Iya, itu ini udah, kelingking ini udah. Cuman untuk bahan kingkit ini memang lama, walaupun besar batangnya seperti ini. Karena beda dengan bahan fikus yang cepat besar. Berarti ini cabang pertama ya? Ya. Harus besar. Ini dan utama ini paling ada pengolahannya itu 1 tahun lebih lah. Wah, lumayan. Harus mengimbangi batang utamanya. Ini kita buat leher. Ini harus sabar ya bang. Ya intinya bonsai itu harus sabar, sifat menunggunya itu luar biasa. Itu bonsai yang udah lama itu kan paling lama itu di bonsai ini lah. Artinya kita harus penyelesaian batang, kepantasan batang itu, terus penyuburan dia, cara pupuk apa itu bentuknya itu bonsai. Ini baru rangka dasar. Artinya rangka dasarnya ini kalau udah terbentuk seperti ini mudah. Nanti untuk kedepannya nanti kita tidak susah lagi untuk mentang percabangannya. Seperti ini. Wah, ini udah kelihatan arahnya kemana. Oke, itulah sob bonsai. Nah, untuk bahan kingkit punya ulu. Ini nanti kita lihat proses selanjutnya untuk percabangannya nanti paling sekitar 8 bulanan lah. Perkembangannya ya bang? Perkembangannya seperti apa? Tergantung kesuburan ya bang. Ya, ini kalau bisa pakai pupuk Dekastar. Taruh di atasnya aja. Ya, taruh di atasnya. Langsung ditabur atau ditaruh tempat? Ya ditabur. Sekitar 8 butiran. Sini lah, 8 butiran. Paling 11 butiran sih. Sini 8, sini 8. Tidak perlu banyak. Bukannya semakin banyak semakin bagus ya bang? Nah, kalau untuk Dekastar sih sebenarnya itu kalau untuk di dalam itu nggak masalah. Tapi untuk atasnya ini paling sedikit aja, sesuai dengan serapan dia. Nah, untuk pembukaan lain air ikan juga boleh, air ikan. Terus media tai kambing itu yang udah difermentasi itu boleh. Itu ya bang. Ya. Untuk kingkit yang sebesar ini itu penyiramannya itu harus diatur. Artinya tidak ada pembusukan akar nantinya. Kalau dia kita siram berlebihan, contoh ciri batang ini kurang sehat itu layu di daun. Tapi dia nggak mati langsung, layu. Artinya di situ harus proses cepat untuk dijemur, tidak ada penyiraman karena kingkit ini rentan di situ. Apalagi bahan kingkit yang baru itu harus diatur penyiramannya. Kalau udah lama, akarnya udah kokoh, kuat, udah padat itu nggak masalah lagi untuk disiram berlebihan. Ataupun kebanyakan kita di sini 1 hari sekali, sekitar jam 3 sampai jam setengah 6 siang gitu ya. Siang, Ya. Kingkit untuk bahan kingkit itu tidak perlu lagi diimbun, disemprot di area percabangan atas ataupun untuk petunasan baru. Kalau kena air hujan itu disiram lagi nggak bang? Nggak apa-apa.
Bisa. Ya, enggak. Kalau bahan seperti ini itu sebaiknya itu dijemur sudah masalah lagi karena akarnya itu udah kuat. Ini udah kuat. Udah banyak akar halusnya di medianya ini. Serabut. Ya. Terus bonsai untuk bahan kingkit bakalan bonsai punya Bang Ulu. Hasil akhirnya itu seperti ini dan kita tunggu lagi untuk percabangannya. Itu kita 8 bulanan. Oke, Bang Ulu. Sip, terima kasih banyak Bang. Ya. Banyak ilmu yang dapat dari Bang. Ya, Nanti ini kalau- mungkin kalau ngawat sendiri banyak yang salah gitu. ya itu. Artinya kita sudah belajar untuk belajar sabar untuk pengawatan bonsai. Jangan terburu-buru. Jangan kita merasa udah lama cepet ngawatnya itu beradul nantinya. Itu pemain bonsai di luar itu rapi semua untuk masalah kawatan bonsai. Cara pruning daunnya, pengawatannya itu rapi semua itu. Jadi kalau udah lama juga kayak gitu harus rapi. Yang kawatannya itu nanti hilang dia, susah untuk nanti kalau sudah nyalep kawatannya dibuka itu nantinya kebanyakan putus dia di percabangan. Oke, bonsai itu saja saran dari saya. Semoga sobat bonsai dapat inspirasi di tentang pengawatan bonsai kingkit ini. Sudah tahu sobat bonsai mau cari bahan semol seperti ini. Kingkit tidak perlu besar juga kalau karakternya itu tidak mendukung dengan karakter pohon tua. Tapi kalau kecil seperti ini udah bagus karakternya itu, apa salahnya untuk kita ambil dan kita bentuk. Karena bahan itu bonsai ini harus menyamai karakter pohon tua. Ingat, bonsai yang sering juara itu di luar sana ataupun di Pamnas, di bonsai-bonsai ataupun di Aspa kelas bonsai itu kebanyakan itu akarnya lengkap, batangnya kokoh seperti batang ratusan tahun. Itu seperti batang pohon-pohon purba, pohon-pohon lama. Nah, itu bonsai. Dan pendahanannya juga sesuai dengan karakternya, keseimbangan, serasian, dan kepantasan. Oke, bonsai, kita lanjut ke bonsai Kimong. Ini hasilnya. Jadi untuk para pemula, kalau mau semakin ilmunya bertambah, harus sering-sering ngopi sama trainernya. Iya. Trainer kita di Sungai Liat nih, di Iya. Bangka. Sering Bener nggak, ngopi. Bang? Ya, ya benar. Artinya jangan takut untuk pengawatan pada bonsai yang sudah ada. Itu. Tapi harus tahu juga untuk pengawatan itu harus tahu juga. Artinya pengawatannya itu harus tetap kuat pada masing-masing percabangan. Jangan malu untuk belajar ya Bang. Ya, ya itu. Saya juga dulunya itu memang belajar bonsai. Udah lama. Saya main bonsai itu tahun 2002 di Pangkal Pinang. Saya tahun 2002 main bonsai di Pangkal Pinang. Waktu itu saya kuliahnya di Pertiba. Itu awalnya itu teman saya itu. Awal-awal mulai bonsai, dan paman saya juga udah lama di Pangkal Pinang itu main bonsai. Jadi selesai dari Pangkal Pinang saya ke Sungai Liat, terus awalnya mulai lagi main bonsai itu di tahun 2007 masuk 2008 main bonsai. Nah, dari tahun 2000 sampai 2005 itu setahun lebih lah saya vakum. Tidak di bonsai lagi karena mungkin kemarin itu kita kuliah kan skripsi itu. Itu penyelesaiannya luar biasa. Fokus di kuliah saya. Jadi Oke, bonsai. pohon-pohonnya habis ya, Bang? Habis sudah. Kalau pohon pertama itu pohon apa, Bang? Ya saya tuh bougainville. Ya, Oh. bougainville. Singapura. Singapura. Itu awalnya itu bougainville Singapura karena pertumbuhannya itu mudah. Terus banyak ficus. Di sana itu banyak ficus seperti Kimong, Beringin Benjamin itu pernah saya pakai untuk bahan bakaran bonsai ini. Belajar.
Baiklah Sobat Bonsai, akhirnya selesai juga kita pengawatan dan mentren batang kimeng yang tadi aku bilang semi cascade. Jadi inilah Sobat Bonsai, ada berapa cabang yang kita buang dan hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan Sobat Bonsai kedepannya batang ini jadi batang yang luar biasa. Artinya batang semi penjing cascade ini akan menjadi batang yang sebagai motivasi untuk teman-teman sahabat bonsai untuk membuat kimeng seperti ini. Ya, itu saja sahabat bonsai. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman bonsai dimanapun sahabat bonsai berada. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia. Tinggal